Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu as-salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Wa afdalu as-salati wa atammu at-taslim ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بالحق فإنك خير الفاتحين. وبعد، kaum muslimin, jamaah hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya senantiasa diberikan kepada kita selaku hamba-Nya. Mudah-mudahan semua nikmat dan karunia yang Allah berikan, semua yang Allah anugerahkan kepada kita, semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, semakin memudahkan langkah kaki kita untuk menuju surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, jangan sampai nikmat dan karunia yang Allah berikan justru menjauhkan kita dari Allah dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah, uswah dan teladan kita dalam menjalani kehidupan ini menjadi hamba Allah yang benar-benar mampu menunaikan kewajiban sebagai hamba, sehingga memiliki, mendapati, memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang singkat ini, pada kajian ini, insyaallah dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Umdatul Ahkam. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang masalah transaksi. Hari ini kita masuk pada Kitabul Faraid. Kitabul Faraid yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang mekanisme atau cara pembagian warisan yang dikenal di dalam literatur Islam atau fikih Islam dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Ya, pembagian harta warisan. Ya, mungkin pada pertemuan ini atau mungkin pada pertemuan bulan depan, pada bulan Ramadan, insyaallah taala kita masih akan membahas tema ini. Kita pada pertemuan ini membahas ketentuan umum terkait dengan harta warisan yang dikenal di dalam Islam dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Hadirin yang berbahagia, bertitik tolak dari dua hal yang sangat prinsip di dalam Islam, di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah Islam itu atau syariat Islam itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk merealisasikan kemaslahatan, kebaikan bagi umat manusia di dunia, terutama di akhirat. Itu prinsip utama. Kenapa syariat Islam datang? Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tuntunan dan guidance umat manusia?
kemudian Al-Quran dijelaskan oleh Rasul melalui sunnah beliau, ya, sehingga kemudian ini menjadi aturan kehidupan syariat. Itu semua hadir untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Makanya ada hukum terkait muamalat, ada terkait transaksi yang kita bahas, ada hukum terkait masalah pembagian harta warisan. Karena ada kemaslahatan di situ yang pengen Allah pastikan itu terjadi. Ada kemudaratan di situ yang Allah pengen hindarkan dari kita umat manusia. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah sampaikan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Quran sebagai sumber utama rujukan syariat Islam, yahdi lillati hiya aqwam. Ini akan memberi petunjuk, bimbingan kepada jalan yang lurus, yang di situ ada kemaslahatan, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi umat manusia jika benar-benar menjalankan, melaksanakan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan syariat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang menjalankan Al-Quran dan syariat Islam secara umum dengan baik dan benar, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka hidup di dunia. Sebaliknya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Kalau orang itu jauh dari Al-Quran, tidak menjalankan aturan syariat, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka kehidupannya akan penuh dengan persoalan mudarat. Kenapa? Karena hidupnya hanya berdasarkan selera, keinginan, hawa nafsu, sehingga mudarat yang kemudian timbul bagi dia. Makanya syariah datang untuk menjamin kemaslahatan. Itu termasuk dalam hal yang mungkin menurut sebagian orang sepele. Ya, kok masalah warisan juga Islam berikan aturan? Sangat detail lagi aturannya. Masalah warisan itu diantara masalah yang sangat rinci dan detail dibahas Al-Quran. Ya. Hampir mayoritas pembagian harta warisan itu Al-Quran yang jelaskan. Hadis menambahkan sebagian. Kalau salat, Al-Quran secara umum mewajibkan, hadis yang menjelaskan. Puasa juga begitu. Rasul yang kemudian menjelaskan melalui sunnah dan hadis. Tapi terkait warisan itu Allah sendiri melalui Al-Quran yang menjelaskan dengan rinci. Berapa bagian si A, berapa bagian si B, berapa bagian si C. Ya, masing-masing ahli waris itu sudah Allah tentukan bagiannya. Ya. Kenapa? Karena ada kemaslahatan di situ yang insya Allah nanti akan kita sama-sama pahami. Makanya misalnya Imam Al-Izz bin Abdus Salam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, itu beliau menyampaikan dengan clear, inna syari'ata kulluha masalih. Syariat Islam itu semua ketentuannya, aturannya, baik terkait masalah ibadat maupun masalah muamalat dan diantaranya warisan, kulluha masalih. Semuanya itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Imma dar'ul mafasid wa imma jalbul masalih. Karena syariat itu datang untuk menghadirkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan dari kehidupan umat manusia. Ya. Maka kenapa aturan faraid, aturan mawaris diatur oleh Islam? Karena ada kemaslahatan di situ, ada hak di situ. Apalagi ini terkait dengan harta. Ada mudarat di situ kalau nggak clear penjelasannya. Karena biasanya hak, apalagi harta itu menjadi kebutuhan setiap individu secara natural, secara tabiat orang pengen harta. Makanya ada aturan yang clear. Kenapa? Kalau tidak, ini bisa menjadi penyebab faktor ya rusaknya hubungan keluarga antar saudara, antar kerabat. Bisa kemudian timbul permasalahan yang kadangkala ya bisa kita lihat dan saksikan sendiri. Nah, makanya Allah ingin menghindarkan agar tidak ada kezaliman terhadap salah satu ahli waris. Agar ada setiap ahli waris mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
Agar jangan sampai nanti harta ini menjadi penyebab rusaknya hubungan persaudaraan antara ahli waris dan kekerabatan dan yang lainnya. Makanya itu clear Allah bahas di dalam Al-Quran terkait pembagian harta warisan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena prinsip yang kedua yang juga mesti kita pahami, dan ini sering disampaikan oleh para asatiz, para ustaz, karena Islam itu adalah di antara prinsipnya asyumuliyah. Islam itu sangat komprehensif. Ya. Makanya masalah warisan itu menjadi hal yang diatur oleh Islam. Ya, tidak hanya mengatur masalah ibadah, bagaimana kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diatur dan itu penting. Maka penjelasan tentang ibadah juga sangat clear di dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi muamalah, transaksi yang kita bahas, masalah ekonomi, perpolitikan, kehidupan sosial masyarakat, masalah akhlak, perilaku, pernikahan yang nanti setelah bab mawaris itu ada bab pernikahan. Ini bab aturan harta warisan itu juga dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah untuk menghadirkan kemaslahatan. Karena syariah itu komprehensif membahas semua permasalahan. Ya. Ada permasalahan yang dibahas dengan detail, masalah ibadah, masalah mawaris diantaranya, sebagian hukum pernikahan itu dibahas dengan detail. Ada permasalahan yang syariat hanya menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya saja atau kaidah-kaidah umumnya. Ya. Makanya di dalam transaksi Islam tidak terlalu detail, hanya menjelaskan kaidah umum seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kenapa? Karena dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan gerak kehidupan yang hidup senantiasa berubah, Islam berikan aturan yang sifatnya umum, kaidah-kaidah dasar, agar bisa senantiasa menjadi aturan bagi kehidupan manusia. Tapi hal-hal yang sifatnya tetap, masalah ibadah itu tetap, tidak ada kreasi, tidak ada inovasi, tidak ada pembaharuan. Terkait pernikahan, banyak hukum pernikahan juga bersifat tetap. Karena manusia secara tabiat dan naluri ingin membentuk keluarga, ingin punya anak, ya ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah. Sehingga aturan terkait itu juga banyak yang clear, yang jelas. Pembagian warisan itu juga hal yang tetap, ya, karena akan ada orang yang wafat, akan ada ahli waris yang kemudian berhak terhadap harta yang ditinggalkan, akan ada harta yang kemudian menjadi hak berserikat antara ahli waris yang kemudian mesti dibagi. Maka penjelasannya itu sangat konkret dalam hal ini. Jadi itu dua poin. Islam datang membawa kemaslahatan dan Islam ya komprehensif dalam membahas berbagai bidang kehidupan. Nah, terkait mawaris ini, apa itu mawaris atau ilmu faraid? Ya, di dalam, maka Nabi ingatkan ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu ketentuan-ketentuan di dalam membahas atau di dalam membagi harta warisan, kata Rasul, wa 'allimuhan nas, kemudian ajarkan. Ya. Kenapa? Karena kalau ilmu ini nanti tidak banyak berkembang, orang tidak begitu paham ilmu faraid, wah nanti pembagian harta warisan jadi kacau nanti. Yang kuat nanti mengambil bagian lebih besar dan yang lemah ya mau tidak mau, ya haknya tidak sepenuhnya dia peroleh. Makanya para ulama menyebut ilmu faraid itu adalah fiqhu taqsimit tarikah wa tawzi'iha ala mustahiqiha bihaitsu yasilu ila kulli warithin nasibuhu minat tarikah. Itu pemahaman terkait bagaimana membagi tarikah, harta warisan, ala mustahiqiha, kepada orang yang berhak, yaitu ahli waris, bihaitsu yasilu ila kulli warisin nasibuhu min kulli tarikah, sehingga ahli waris mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Kalau orang meninggal, ya, kemudian dia istrinya ada, anak, punya saudara, ya, bagaimana membagi harta warisannya? Apalagi jika dia punya harta warisan yang sangat besar. Tentu para ahli waris yang berhak terhadap harta warisan tersebut masing-masing punya bagian. Ya, bagian istri
tentu ada dan berbeda ya dengan bagian anak. Ya. Apakah saudara nanti juga mendapat atau tidak, nanti insya Allah akan sama-sama kita bahas di dalam ilmu mawaris. Nah, awal pertama ayat tentang mawaris itu turun, yaitu surat Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain, surat An-Nisa ayat 11. Ya, cukup panjang ayatnya, nanti bisa dilihat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Allah memerintahkan ya, di dalam pembagian harta warisan lidzakari mithlu unthayain, anak laki-laki mendapat bagian 2 kali anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha. Kalau anak perempuan itu lebih 2 ke atas, maka dia mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Kalau dia sendiri anak perempuan 1 tunggal, ya maka dia mendapatkan separuh dari harta warisan. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus. Kedua bapak ibunya kalau masih hidup itu mendapatkan 1/6. Ya. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu faliummihi thuluth. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak, maka ibunya mendapat 1/3. Ya, fa in kana lahu ikhwatun faliummihi thuluth. Tapi kalau yang meninggal itu enggak punya anak tapi punya saudara, maka ibunya dapatnya 1/6. Bibadi wasiyatin yusi biha aw dainin. Ya, setelah tentunya ditunaikan ya wasiatnya jika ada dan hutang piutangnya jika ada. Ayat ini turun di Madinah ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadu karena suaminya syahid meninggal di dalam perang Uhud, yaitu istri dari Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' wafat syahid dalam perang Uhud, kemudian hartanya diambil semuanya oleh saudaranya. Sehingga enggak ada si istri enggak dapat, dia punya anak perempuan 2 juga enggak dapat apa-apa. Sehingga datanglah itu si ibu berserta 2 orang anak perempuannya kepada Rasul. Ya Rasulullah, atani ibnata Sa'ad bin Rabi'. Ya Rasulullah, ini 2 orang anak perempuan anaknya Sa'ad bin Rabi'. Qutila abuhuma Sa'ad ma'aka bi Uhud syahidan. Bapaknya sudah mati syahid ketika ikut perang Uhud bersama engkau wahai Rasulullah. Wa inna ammahuma akhadha malihima. Terus paman anak-anak ini, saudaranya Sa'ad bin Rabi' itu ngambil semua harta warisan Sa'ad. Falam yad'u lahuma malan. Tak ditinggalkan sepeser pun buat 2 orang anak perempuan ini. Ya, bapaknya meninggal, pamannya ngambil semuanya. Wala tunkahani illa bimal. Ya Rasul, ini 2 orang perempuan ini kalau nanti nikah ini butuh uang katanya. Wala tunkahani illa bimal. Gimana Rasul ini? Ini bapaknya mati syahid, harta diambil semua oleh pamannya. Ini anak-anak ini kalau nanti nikah ini butuh uang. Saya dari mana uangnya? Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam yaqdi Allahu fi dzalika fanazalatil ayah. Kemudian turunlah wahyu. Kemudian Rasul menjawab itu dengan wahyu yang tadi dalam surah An-Nisa berapa tadi? Nah, surah An-Nisa ayat 11. Ya. Ada 3 ayat yang membahas pembahasan warisan dengan clear. Itu bisa nanti dilihat. Ya. Yang pertama An-Nisa ayat 11. Kemudian An-Nisa ayat 12. Kemudian An-Nisa ayat 176. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Itu 3 ayat yang menjadi rujukan di dalam ilmu mawaris. Semua pembagian ahli waris ada di situ. Ulama yang menjelaskan fikih mawaris, 3 ayat itu rujukannya. Ya. Ada ayat lain yang bicara tentang mawaris itu, tapi secara global saja, tidak membahas bagian-bagian masing-masing ahli waris. Baik, kemudian ketika seseorang meninggal, sebelum harta warisan dibagikan,
ada hal yang mesti dilakukan terlebih dahulu dan ini sudah sama kita ketahui insyaallah. Pertama ya terkait penyelenggaraan jenazah. Jika ada biaya di situ, ya mungkin transportasi misalnya, pokoknya biaya terkait penyelenggaraan jenazah dari mulai sampai kemudian dimakamkan, bisa diambil dari harta warisan tersebut. Kemudian hutang, jika pewaris yang wafat memiliki hutang, maka harus dibayarkan dulu hutangnya dari harta warisan tersebut. Makanya suatu hal yang baik di kalangan kita, ketika seseorang yang sudah wafat hendak disolatkan, kemudian ahli waris menyampaikan kepada jamaah, ya jika almarhum memiliki hutang, ya maka para jamaah bisa kemudian menghubungi ahli waris agar bisa diselesaikan. Ya, karena sebagaimana di hadis Nabi menyampaikan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, karena hutang itu bisa nanti ya menjadi problem bagi mayit, karena itu kewajiban terhadap manusia yang harus ditunaikan. Ya, misalnya iya kalau nanti orang itu rela, kalau nggak rela ya sampai di akhirat nanti harus dipertanggungjawabkan. Makanya jika hutang piutang ada, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian wasiat, jika pewaris yang wafat punya wasiat, itu harus ditunaikan. Wasiat itu ya peruntukan harta tertentu kepada seseorang ketika seseorang meninggal. Misalnya saya memperuntukkan harta saya tertentu kepada si P. Kalau saya nanti meninggal, kamu itu buat kamu. Atau nominal sekian buat dia. Ya. Karena mungkin ini orang dekat dengan saya, atau ini mungkin membantu saya di usia senja atau yang lain lah. Ya. Yang penting itu bukan ahli waris. Wasiat bukan kepada ahli waris, bukan kepada anak. Kalau saya meninggal, kamu ya yang bontot atau yang gede, ya yang rumah yang sono buat kamu, atau tabungan yang itu buat kamu, ya tidak boleh. Kalau buat ahli waris tidak diperkenankan berwasiat. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada jatahnya sendiri. Ya, la wasiyata li warisin, kata Rasul, tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena dia udah punya jatah. Kalau dia dikasih wasiat, jatahnya double, nanti timbul masalah. Ya, anak dikasih wasiat, anaknya 5, 1 dikasih, 4 enggak, double nanti dia, repot nanti. Makanya ahli waris karena sudah punya jatah melalui ilmu mawaris, ada haknya, dia tidak diperkenankan menerima wasiat. Jadi wasiat itu kepada orang yang bukan ahli waris. Tetangga, saudara jauh misalnya yang bukan ahli waris, atau anak angkat misalnya kalau ada, atau anak yatim yang dekat, yang penting bukan ahli waris, itu boleh wasiat. Tapi kalau kepada ahli waris itu tidak diperkenankan. Dan wasiat itu mesti maksimal thuluthul tarikah. Sepertiga harta warisan, tidak boleh lebih. Ya, karena kalau lebih, kalau wasiatnya banyak, ya itu kan hak ahli waris juga ya terkurangi. Ya, makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit, dan sakitnya cukup parah, ya, dia bertanya kepada Rasul terkait hartanya. Dia mau wasiatkan hartanya itu semuanya. Oh jangan, kata Rasul. Ya, thuluth wa thuluthu katsir. Sepertiga saja kalau mau diwasiatkan, dan sepertiga itu udah banyak, kata Rasul. Innaka antadhar warasataka aghniya khairum min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Karena kamu tinggalkan ahli warismu itu dalam kondisi yang mampu, ada harta, itu jauh lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kemudian dalam kondisi tidak mampu, miskin, dan akhirnya meminta-minta. Jadi kalau wasiat sepertiga aja, kata Rasul. Ya. Tapi para ulama menyampaikan, kalau lebih wasiatnya dari sepertiga, andai kata terjadi, dia berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, dia punya harta peninggalan misalnya 10 miliar, dia wasiatkan 5 miliar. Buat yayasan yatim mana sana, atau yayasan itu, atau buat si A gitu kan separuh berarti. Nah, dalam hal ini yang bisa direalisasikan adalah sepertiga, atau kecuali semua ahli waris setuju, nah, bisa
realisasikan semua wasiatnya. Kalau semua ahli waris setuju, ya udahlah, kalau mau bapak berwasiat begitu ya nggak apa-apalah gitu. Kalau ahli warisnya misalnya mapan semua dan orang yang berkecukupan dan setuju, ya bisa saja. Ya, tapi kalau enggak, maka maksimal dari wasiat itu hanya sepertiga. Nah, jadi dalam warisan itu ada namanya muwaris, pewaris yang wafat, ada waris, ahli waris, ada maurus, ada harta warisan. Ya, ada harta warisan berupa uang atau berupa ya harta tidak bergerak, rumah, bangunan, tanah dan yang lainnya. Ya, atau punya saham misalnya, ya, pokoknya semua yang bersifatnya harta. Ya, maka itu namanya maurus. Ya, maka namanya maurus. Nah, kemudian warisan itu apa syaratnya? Pertama kata para ulama, tahaqquq wafatil muwarris. Meninggal pewaris. Ya, meninggal, enggak boleh dikira-kira. Harus benar meninggal. Ya. Tapi dia udah setahun nggak pulang-pulang, katanya pergi ke Malaysia atau ke Eropa, nggak jelas kabarnya, kan baru setahun. Kalau orang yang tidak ada kabarnya harus ada keputusan pengadilan terkait statusnya. Ya, kalau dia udah meninggal clear, kita makamkan berarti udah clear. Atau na'udzubillah wala'iyadzubillah misalnya terjadi kecelakaan. Ya, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semuanya, misalnya kecelakaan pesawat, tidak ketemu jasadnya, tapi udah kemungkinan besar beliau sudah wafat. Ya, tapi kalau orang yang tidak ada kabarnya setahun 2 tahun, maka itu harus ada keputusan pengadilan terkait statusnya. Nggak bisa langsung dibagi harta, karena ujuk-ujuk nanti pulang dia. Ya, itu bermasalah. Jadi tahaqquq wafatil muwarris, clear bahwasanya pewaris itu sudah meninggal. Yang kedua, hayatul waris, si ahli waris hidup, tidak meninggal. Ya, jadi kalau ahli warisnya sekarang ada di luar negeri, ada dia berhak. Kecil dia berhak. Bahkan masih janin dalam kandungan, dia berhak. Ya, ahli waris. Ya, seorang meninggal misalnya, ternyata kemudian istrinya lagi dalam kondisi hamil, misalnya 8 bulan. Ya, kalau anak itu punya hak. Ya, terhadap harta warisan. Kemudian mengetahui bagaimana pembagian harta warisan. Clear ketentuannya, tentu kalau enggak nanti ya enggak pas pembagiannya. Kemudian diantaranya juga disebut oleh para ulama, ada wujudi mani'in min mawanil irs, tidak ada penghalang ya dari hak terhadap harta warisan. Jadi ada orang itu punya hak termasuk ahli waris, tapi kalau ada penghalang yang disebut dalam istilahnya mawani'ul irs, dia nggak dapatkan. Apa saja yang menghalangi orang dari harta warisan? Dia punya hak, misalnya dia anak, dia saudara, ibu, istri. Ya. Yang pertama mawani'ul irs itu al-qatl, melakukan pidana atau kejahatan pembunuhan. Jadi kalau ahli waris, ya ini jarang terjadi, tapi diatur oleh Islam andai kata terjadi. Karena orang bisa khilaf soal harta, pengen cepat dapat harta, ya kemudian mungkin orang dihilangkan nyawanya. Maka di dalam Islam kalau dia melakukan kriminal, dia bunuh orang agar segera dapat itu haknya harta warisan, maka dia tidak dapat. La waritha liqatilin, kata Rasul. Orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan memberikan dia harta warisan, dia tidak diberikan haknya itu. Makanya para ulama kemudian merumuskan sebuah kaidah yang sangat bagus, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang kemudian yang melakukan satu kejahatan untuk mempercepat haknya, maka dia diberi sanksi, haknya itu enggak dia peroleh. Dia ini punya hak, orang tuanya kaya raya. Kalau orang tuanya meninggal, tentu di harta warisan dia dapat, pasti itu. Cuma nggak sabar mungkin, atau ada konflik mungkin dengan orang tuanya, khilaf, ya melakukan kesalahan, dia hilangkan nyawa bapaknya agar segera mendapatkan haknya. Nah, dalam Islam tidak dapat apa-apa dia, tidak mendapat apa. Itu yang pertama. Ya, yang kemudian ikhtilafuddin, ya
berbeda keyakinan. Makanya tidak ada hak pewarisan antara orang yang berbeda agama dalam Islam. Jadi kalau yang meninggal itu muslim, maka di dalam Islam anaknya kalau non muslim tidak dapat harta warisan. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu non muslim, kemudian ada anaknya yang muslim, dia juga tidak mendapatkan harta warisan. Karena Nabi itu clear menyampaikan dalam hadisnya, la yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang non muslim. Begitu juga seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim. Itu diantara mawani'ul irth. Ya. Melakukan kriminal pembunuhan, berbeda keyakinan. Ada yang ketiga, tapi yang ketiga ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang, yaitu perbudakan. Kalau dia budak, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Karena kalau dia dapat, yang ngambil nanti malah majikannya, karena budak tidak punya hak kepemilikan. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, apa saja menjadi faktor orang menerima warisan? Para ulama menyampaikan, ya diantaranya ada 2, 3, cuma di dalam dunia kontemporer sekarang itu ada 2. Pertama itu al-qarabah al-haqiqiyah. Hubungan kalau kita hubungan darah. Ya. Bapak dengan anak, ya. Bapak dengan saudaranya, bapak dengan orang tuanya, ya itu karena ada hubungan pertalian darah. Itu pertama. Itu menyebabkan orang dapat hak warisan. Ya, karena ada hubungan pertalian, tidak hanya sekedar kerabatan, karena kerabatan bisa jarak lebar ya. Kalau kerabatan itu bisa jauh sekali. Anak paman, bibi jauh, hubungannya udah jauh gitu kan bisa. Tapi qarabah hakikiyah, hubungan pertalian darah secara langsung. Masuk di situ orang tua, bapak sampai kakeknya, ya ibu, kemudian anak, saudara, paman. Ya, itu masuk semua karena pertalian darah. Masih sangat dekat hubungan pertalian darahnya dengan seseorang yang wafat. Kemudian yang kedua itu adalah pernikahan. Makanya antara suami dan istri punya hak saling mewarisi. Kalau suami meninggal, istri menjadi ahli waris, begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi ahli waris itu jumlahnya yang laki-laki itu ada 15. Yang perempuan itu ada 10. Jadi totalnya 25. Ya, misalnya saya sebut saja ini. Yang pertama itu kalau laki-laki, anak, ya, cucu, bapak, kakek, saudara kandung. Ya, tapi ini dipecah ya, zaman sekarang jarang lagi ya, tapi nggak apa-apa lah disebut ya. Saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, ya paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, suami. Kemudian yang ke-15 yang nggak ada lagi zaman sekarang, orang yang memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak. Zaman dahulu itu kalau dia memerdekakan seorang budak, budak itu tidak punya ahli waris, maka dia bisa kemudian menjadi ahli warisnya. Ya. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu 10. Yang pertama anak perempuan, ibu, cucu dari anak laki-laki. Itu ahli waris. Tapi cucu dari anak perempuan tidak. Ya, cucu dari anak laki-laki, kemudian nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri. Kemudian yang terakhir juga tidak ada, itu orang yang memerdekakan budak. Ini perempuan yang memerdekakan budak, dia beli budak, dia merdekakan, atau dia merdekakan sendiri. Itu adanya di zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada. Berarti ya kurang lebih 2 nggak ada, berarti 23 lah. Ya, 23. Karena terkait perbudakan tidak ada. Nah itu ahli waris. Tapi ahli waris itu yang pasti menerima. Ya, jadi nggak semuanya itu menerima. Semuanya ini berhak, punya hak. Tapi yang menerima ya belum tentu. Karena ada bisa jadi dia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Hubungan pertalian darahnya dengan yang wafat. Jadi saudara misalnya,
ahli waris. Tapi saudara itu selagi ada anak dan bapak, ya tidak dapat apa-apa. Karena anak dan bapak lebih dekat dengan almarhum yang meninggal, langsung hubungannya. Nah, jadi 25 ini nggak semuanya lah pasti nerima langsung gitu. Ya. Yang pasti menerima itu, pasti selagi dia hidup dia pasti dapat, itu adalah suami, istri, bapak, ibu, anak perempuan, anak laki-laki. Kalau dia hidup pasti dapat. Suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. 6 itu pasti dapat. Ya, jadi hanya 6. Yang lain itu kalau nggak ada si ini baru saudara itu baru dapat kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya bapak. Baru saudara dapat. Selagi yang meninggal punya anak, punya bapak, ya dia sebagai ahli waris tapi tidak mendapatkan apa. Nah, jadi yang pasti mendapat itu cuma 6. Saya ulangi, suami istri, bapak ibu, anak baik laki-laki perempuan. Jadi kalau suami meninggal, istrinya pasti dapat. Sebaliknya istri meninggalkan harta warisan, suaminya pasti dapat. Dia punya bapak ibu pasti dapat, punya anak pasti dapat. Upamannya yang tadi sekandung sebapak, nanti belum tentu. Selagi ada ini dia nggak dapat. Nah, jadi itu ahli waris. Ya. Baik, sebentar mohon izin. Makanya di dalam ada istilahnya dalam ilmu waris itu al-mahrum wal mahjub. Mahrum itu ahli waris tapi tidak mendapatkan bagiannya, dapatkan haknya. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak, lebih dekat. Ya contohnya paman, saudara, nenek, kakek. Yaitu masuk kategori mahjub selama yang meninggal punya bapak, punya ibu, punya anak. Ya mereka nggak dapat. Itu namanya mahrum. Mahrum itu sama sekali nggak dapat. Ya. Kalau mahjub itu bisa dia dapat tapi bagiannya berkurang. Jadi kalau mahrum udah pasti nggak dapat itu. Mahrum itu ya terhalang gitu. Mahrum, hirman. Udah pasti nggak dapat sama sekali. Kalau mahjub ada yang tetap dapat tapi berkurang jatahnya, ada yang nggak dapat sama sekali. Ya. Jadi orang kalau mahrum itu misalnya ada mawani al-irs, ada yang menghalangi dia dari harta warisan dari yang tadi kita sebut, melakukan pembunuhan atau berbeda agama. Itu udah pasti mahrum, itu nggak dapat sama sekali. Ada yang namanya mahjub, dia ahli waris. Nah, terhalangnya dia ini ada 2 kategori. Bisa terhalang bagiannya berkurang, bisa terhalang sama sekali nggak dapat. Contohnya sama sekali nggak dapat ya kakek, selagi ada bapak yang nggak dapat apa-apa. Ya nggak berkurang bagiannya, nggak dapat sama sekali. Cucu juga begitu. Ada anak ya nggak dapat apa-apa cucu, karena masih ada anak, sama sekali terhalang sama sekali. Ada yang mahjub dapat tapi berkurang jatahnya. Nah, contohnya istri. Istri itu kalau suami meninggal, istri itu kalau yang suami meninggal nggak punya anak, ya misalnya seorang meninggal setahun 2 tahun belum punya anak, ya kemudian wafat. Istri itu kalau suami meninggal nggak punya anak, bagiannya 1/4. Jadi kalau suami ninggalin harta ya 20 miliar misalnya, ya dia dapat 1/4-nya, 5 miliar. Tapi kalau suami meninggal itu punya anak, jatah istri jadi 1/8. Nah, termasuk mahjub dia itu. Dia terhalang sehingga jatahnya berkurang karena ada anak. Jadi kalau ada anak dia 1/8. Ya nggak jadi 5 miliar kalau ada anak, jadinya 2,5 miliar. Ya 2,5. Begitu juga ibu. Kalau tidak ada anak, yang meninggal wafat, masih misalnya belum nggak punya anak, si ibu itu jatahnya 1/3. Tapi kalau yang meninggal punya anak, si ibu jadi 1/6. Nah, itu namanya dia terhalang, berkurang bagiannya, tidak maksimal, dia mendapat bagian yang minimal, tidak bagian yang maksimal. Nah, makanya di dalam mewaris ada itu, ini bagian maksimal, dia dapat segini, kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Dapat bagian kedua yang minimal kalau ada ini, ada ini. Nah, jadi itu
Harus clear, 25 ahli waris tidak semuanya mendapat. Ya, yang mendapat adalah yang memiliki kerabatan lebih dekat. Jadi itu ketentuan yang pasti menerima itu suami, istri, bapak, ibu, anak baik laki maupun perempuan. 6 itu pasti menerima. 6 itu pasti menerima. Jadi kalau seorang meninggal, anaknya pasti dapat itu. Ibunya, bapaknya kalau masih hidup, itu ada haknya. Sedangkan ahli waris yang lain, kakek, nenek, cucu, saudara, paman, nah itu tidak mendapatkan. Nah, karena selain masih ada anak dan bapak. Nah. Baik, sudah jam 6. Ada pertanyaan Bapak hadirin terkait hal ini? Masih pengantar umum terkait masalah mewaris, lebih detailnya nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan 1-2 boleh, silakan. Mulai dari Mas Bambang. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau disampaikan yang punya hak ya, kalau ini ngomongin kasus, mohon maaf, nanti jadinya banyak sekali. Baik. Jadi kalau ada ibu, namanya ibu tuntum ya, misalnya begitu, waktu meninggal cerai sudah, tidak punya anak, tidak punya bapak ibu, punyanya adalah saudari kandung 2, saudara kandung 1. Saudari kandung 2, saudara 1. 3 saudara, baik. 3 saudara. Dan ponakannya 8. Apanya? Ponakan. Anak saudarinya 8. Nah, kalau seperti itu yang dapat yang mana Ustaz? Taib. Jadi ada seorang ibu, seorang perempuan meninggal, tidak punya orang tua, tidak punya anak dan sudah bercerai. Bercerainya udah lama ya? Oke. Bercerai udah lama, yang ada ahli warisnya 2 saudari perempuan kandung, 1 saudara laki-laki kandung. Kemudian ada ponakan dari saudara tersebut. Baik. Ini menarik ini, karena ini jarang ya, nggak ada anak, nggak ada bapak, jarang. Baik. Yang pertama, kalau bercerainya sudah lama, ya itu berarti tidak ada hak waris antara suami dan istri. Kalau masih dalam masa iddah, masih bercerai tapi masih dalam masa iddah, meninggal suami atau istri, itu masih punya hak waris. Tapi kalau sudah lama bercerainya, sudah habis masa iddahnya, ya maka itu putus hak waris. Terkait hal ini, kalau memang cuma ada saudara laki-laki 1, 2 saudari perempuan, maka ya mereka ngambil semuanya. Mereka ngambil semuanya. Itu menjadi asabah. Menjadi asabah. Karena di dalam ahli waris itu ada namanya orang yang sudah ditentukan bagiannya. Anak perempuan kalau 1, ya, tidak ada anak laki-laki, dia sendiri tunggal, bagiannya separuh. Kalau anak perempuan 2 ke atas, tidak ada anak laki-laki, bagian mereka 2/3. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka mereka namanya asabah, ngambil setelah yang lain ngambil jatah. Bagiannya besar. Jadi gini, saya rumuskan gini. Jadi ini dalam kategori ini namanya ahli waris semuanya asabah. Asabah itu orang yang ngambil harta warisan setelah orang yang jatahnya ini ngambil. Si A jatahnya 1/3, 1/4 ngambil, sisanya buat mereka. Nah. Jadi saudara perempuan dan saudari perempuan itu jatuhnya asabah. Jatuhnya asabah. Semuanya bagi mereka, yang nanti itu harus dibagi, intinya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Saudara yang laki-laki jatahnya 2 kali bagian dari saudari perempuan. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Mislu hazzil unsayain. Jadi anak laki-laki bersama anak perempuan, saudara laki-laki bersama perempuan, kalau mewarisi, misalnya si A meninggal, anaknya 5, laki-laki perempuan. Maka anaknya itu namanya asabah. Asabah itu gini deh, biar clear. Misalnya, di luar konteks ini. Seorang meninggal. Ahli warisnya itu bapak ibunya. Kemudian 4 anaknya. Ya, 2 perempuan, 2 laki-laki.
seorang meninggal, ahli warisnya yaitu bapak ibunya, 4 orang anaknya, 2 laki 2 perempuan. Bapak ibu ini namanya ashabul furud, orang yang bagiannya sudah ditentukan. Si ibu kalau yang meninggal punya anak dapatnya berapa? 1/6. Bapak berapa? 1/6. Ngambil 1/6. Berapa sisa? Buat 4 orang anak. Ya misalnya kalau dia ninggalin harta 60 miliar, ibu ngambil 1/6, 10 miliar, bapak ngambil 1/6, 10 miliar, 40 miliar buat anak. Jadi sisa bukan sedikit ya, dalam orang asabah itu paling gede yang ngambil. Namanya dia ngambilnya setelah orang lain ngambil jatah, tapi jatah dia yang paling gede. Jadi yang dikasih dulu ibu 1/6, 10 miliar, bapak 1/6, 10 miliar, 40 miliar sisanya, karena hartanya 60 miliar buat anak. Baginya bagaimana? Anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Begitu juga kasusnya untuk saudara. Karena di sini semuanya asabah, nggak ada ashabul furud. Ya, andai kata dia punya ibu, ibunya dapat jatah dulu tuh 1/6. 1/3 karena nggak ada anak. Tapi ibunya nggak ada. Hanya saudara saja yang ada, 1 laki 2 perempuan. Nah ini asabah, mereka ngambil semuanya. Tapi pembagiannya yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, jadi bapak-bapak bagiannya 2 kali nanti. Tapi ini clear ya, sedikit ya. Kadang-kadang orang banyak kemudian salah memahami terkait ini, kemudian dianggap Islam tidak proporsional, tidak tidak adil. Kok laki-laki 2 kali bagian perempuan sih? Ya harusnya sama dong. Nah ini hal yang harus dipahami dengan betul. Kenapa? Pembagian atau warisan itu tidak berdasarkan gender. Karena kamu laki-laki, kamu 2 kali ya. Kamu perempuan, kamu ya separuh aja ya dari bagian laki. Tidak berdasarkan gender. Berdasarkan pertama kedekatan dengan ahli waris hubungan. Makanya bapak dapat kalau kakek nggak dapat. Kedua adalah proporsional dan keadilan. Kenapa Islam kemudian memberikan laki-laki dalam kasus anak laki-laki dan perempuan kalau berbarengan, atau saudara perempuan saudara laki-laki kalau berbarengan, itu terkait dengan tanggung jawab. Ya, kalau perempuan itu sebenarnya perempuan itu dapat harta warisan clear, itu buat dia 100% dan dia tidak ada pengeluaran yang sifatnya wajib. Kalau laki-laki dia punya tanggung jawab dan ada pengeluaran yang sifatnya wajib. Dia harus nafkahi anaknya, nafkahi istrinya dan yang lain. Kalau perempuan tidak ada harta buat dia, kalaupun kemudian dia memberi anak dan yang lain itu sifatnya enggak wajib. Kalau laki-laki tanggung jawab harus menafkahi. Ya. Makanya kemudian bagiannya lebih besar. Jadi itu sangat berkeadilan dan sangat proporsional. Ya, karena adil itu tidak mesti sama, tapi adil itu proporsional. Karena lagi-lagi tanggung jawabnya banyak, dia bertanggung jawab terhadap anaknya, orang tuanya juga. Kalau orang tua tidak mampu, dia harus bertanggung jawab menafkahi. Ya, makanya kemudian ketika ada harta warisan, ya tentu selayaknya dia dapat jumlah yang lebih besar. Sedangkan perempuan itu clear, itu buat dia. Gak ada pengeluaran yang sifatnya wajib harus dia lakukan. Kalau dia bantu suaminya, ngasih anaknya, itu semuanya tentu dapat pahala, tapi sifatnya tidak wajib. Nah, jadi semuanya itu asabah. Jadi anak ponakan gak dapat karena masih ada saudara. Nah, gitu. Baik. Ada yang lain? Baik, 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini yang saat ini memang berkembang di kita di Bukit Golf. Jadi kami membentuk Badan Janais. Badan Janais kami bentuk yang memang tugasnya mengurus pengurusan jenazah. Dan kemudian dari hal tersebut muncul infak kematian atau infak janais yang dikenakan kepada para anggotanya. Tujuannya adalah untuk memudahkan, menolong atau juga bagian dari bergotong royong dalam kebaikan untuk membiayai pengurusan jenazah. Yang menjadi dilematis adalah anggota keluarga. Nah, apakah dengan kondisi tersebut
karena kami di Badan Janais, rekan-rekan kami di Badan Janais Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Jadi kalau ada badan terkait itu penyelenggaraan jenazah dari masjid ya, itu sangat bagus sekali sebenarnya. Ya dalam rangka untuk saling bergotong royong membantu saudara kita yang wafat dan meninggal dan juga meringankan beban keluarga. Itu sangat bagus sekali kalau gitu. Terkait masalah ya kalau ada misalnya iuran terkait anggota ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja terkait itu. Cuma kalau yang pertama yang jelas ahli waris tentu ya tidak hanya berdasarkan agama, secara moral etika dan itu pasti dia berkewajiban untuk menyelesaikan penyelenggaraan jenazah orang tua atau kerabatnya yang meninggal. Nah, tapi ya tentu harus diambil dari harta warisan, jika tidak ada ya itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Misalnya meninggal hartanya nggak ada misalnya, atau sudah dibagi, udah habis biaya pengobatan yang lainnya, ya tentu anak di sini ya atau ahli waris yang lain itu menjadi tanggung jawab dia dalam biaya ini. Tapi terkait apakah kemudian badan penyelenggaraan jenazah punya wewenang untuk meminta, saya rasa itu bisa didiskusikan dengan baik-baik dengan masyarakat. Cuma kalau mewajibkan saya rasa itu tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena itu wajib yang melekat pada dirinya. Kita tidak bisa mewajibkan dia untuk melakukannya. Itu tanggungan dia terhadap kewajiban agama yang ada pada dirinya sebagai seorang muslim. Ya, kita tidak bisa kemudian, tapi kita sebagai kaum muslimin adalah membantu dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong dalam kebaikan. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu. Orang muslim saudara muslim yang lain dan dia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dan tidak menelantarkannya. Ya kita selaku muslim kewajiban kita yang bantu, ya kita bantu. Terkait ahli waris yang kemudian lalai terhadap kewajibannya, tidak menunaikan tanggungan dan apa yang sudah dibebankan oleh syariat kepada dia, yaitu kembali kepada dia nanti memang menanggungnya. Jadi kita sebagai masyarakat dengan niat baik ya, membangun sebuah badan jenazah ya, di masjid ini dengan tujuan membantu saudara-saudara kita dalam penyelenggaraan jenazah, karena mungkin keluarga ya namanya saudaranya meninggal tentu ya dirundung duka, sedih, maka kita harus membantu. Ya. Jadi sebagai tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin itu sudah sangat bagus sekali. Ada iuran bareng, atau mungkin ada satu dua yang enggak iuran, tidak masalah kita bantu. Tapi kita tidak bisa mewajibkan. Ya, tapi bisa dibicarakan baik-baik. Kalau dia kasih, alhamdulillah. Enggak dia kasih, ya kembali kepada dia sendiri. Karena itu kan kewajiban dia. Gitu. Jadi kita sudah menunaikan kewajiban kita dengan sama-sama kemudian membangun badan jenazah, sama-sama kemudian ya beriuran, dan juga anggota pengurus juga berkontribusi tenaga dan waktu, dan insya Allah itu semua menjadi
amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibicarakan kalau memang kemudian ahli waris kurang merespon dan yang lainnya, ya setidaknya kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita dengan penuh etika dan cara yang baik, ya berarti dia yang kemudian tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau kita mewajibkan, artinya ini wajib Anda harus bayar, itu tidak bisa kayaknya. Ya. Kita tidak bisa sampai ke situ. Ya, jadi kembali kepada ahli waris yang lalai dan tentu itu menjadi beban dia nantinya. Hanya menyampaikan dan mengingatkan. Nah, jadi tidak sampai kemudian mengharuskan dan mewajibkan, karena itu sudah bukan otoritas kita terkait hal itu. Kita hanya mengingatkan, ya. Kita hanya sama dengan orang nggak sholat, kan kita nggak bisa wajibkan. Nanti dia sholat gara-gara kita, wah sih nggak diterima juga. Tapi kita mengingatkan saja, menyampaikan dengan baik. Mudah-mudahan kemudian terketuk hatinya dan mau kemudian menunaikan apa yang menjadi tanggungannya. Baik Bapak hadirin yang berbahagia, sudah jam 16.10. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada bulan Ramadan ya, tahun bulan depan sudah bulan Ramadan, lebih clear terkait, lebih rinci. Ini memang mohon maaf karena nanti agak jelimet ini pembahasannya, karena ini terkait warisan. Mudah-mudahan kita tidak yang jelimet-jelimet banget nanti insya Allah kita hindari, tapi setidaknya karena ini terkait berapa bagian angka-angka nanti tentu mau tidak mau banyak sedikit mesti kita singgung. Mudah-mudahan bisa kita bahas dengan rinci pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama buat saya secara pribadi. Qulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.